Konsep redoks tidak berhenti sampai pada transfer elektron. Konsep redoks berkembang dengan munculnya reaksi-reaksi yang tidak bisa dijelaskan dengan konsep elektron ataupun pengikatan oksigen. Permasalahan ini hanya dapat dijelaskan dengan konsep bilangan oksidasi atau biasa kita singkat biloks. Bilangan oksidasi adalah suatu bilangan yang menyatakan nilai valensi atom. Nilai ini bisa positif ataupun negatif. Cara menentukan biloks atom dalam suatu unsur atau senyawa mengikuti aturan sebagai berikut. Dalam bentuk unsur atau molekul unsurnya, bilangan oksidasi sama dengan 0. Contohnya, pada unsur natrium, biloksnya natrium adalah 0. Pada molekul oksigen O2, biloksnya O itu 0. Dalam senyawa ion, bilangan oksidasi atom-atomnya itu sama dengan muatan kation dan anionnya. Contohnya, pada natrium klorida, natrium memiliki muatan +1 dan klorin muatannya -1. Maka biloks Na adalah +1 dan biloks Cl adalah -1. Bilangan oksidasi atom-atom lain dalam suatu senyawa ditentukan menurut aturan berikut. Biloks atom golongan 1A adalah +1. Biloks atom golongan 2A adalah +2. Biloks atom-atom unsur halogen pada senyawa biner adalah -1. Pada senyawa poliatom bergantung pada senyawanya. Biloks oksigen dalam senyawa adalah -2, kecuali pada peroksida H2O2 itu adalah -1. Dan pada superoksida seperti Na2O dan K2O adalah -0,5. Biloks atom hidrogen adalah +1, kecuali pada senyawa hidrida seperti natrium hidrida yaitu -1. Jumlah total biloks pada senyawa netral adalah 0. Jumlah senyawa biloks pada ion sesuai dengan muatan ionnya. Contohnya pada air H2O, totalnya itu adalah 0. Biloksnya sendiri ada 2H yang masing-masing +1 dan oksigen -2. Contoh lainnya pada ion karbonat CO3 2-. Total senyawa biloksnya adalah -2. Biloks atomnya sendiri bisa dihitung dengan menggunakan aturan sebelumnya. O bernilai -2, karena ada 3 O jadinya -6. Sisanya adalah biloks C dikurangi 6 sama dengan -2, maka biloks C karbon adalah 4. Itu semua adalah aturan-aturan dalam menentukan biloks. Contoh soalnya, tentukan biloks nitrogen pada molekul nitrogen dioksida NO2 dan ion amonium NH4+. Pada nitrogen dioksida, kita lihat ada 2 oksigen, berarti nilainya itu 2 dikali -2 sama dengan -4. Maka untuk mencapai netral, biloks nitrogen adalah +4. Pada ion amonium NH4+, ada 4 hidrogen. Berdasarkan aturan hidrogen, biloksnya itu +1, maka 4 kali 1 sama dengan +4. Sisanya itu biloks nitrogen ditambah 4 sama dengan +1, maka biloks nitrogen adalah -3. Di sini kita bisa lihat biloks untuk atom di luar yang disebutkan dalam aturan-aturan tersebut bisa berganti-ganti tergantung pada senyawanya. Bagaimana dengan biloks pada senyawa poliatom seperti besi sulfat FeSO4? Kita tahu oksigen itu adalah -2, tetapi bagaimana dengan besi dan sulfur yang bisa memiliki biloks lebih dari 1? Untuk senyawa ion yang seperti ini, kita bisa lihat dari kation dan anion penyusunnya, yaitu Fe2+ dan SO4 2-. Fe memiliki muatan +2, maka biloksnya itu +2. Pada SO4 2-, O memiliki biloks -2, yang menjadikan totalnya itu adalah -8. Sisanya untuk mencapai -2, biloksnya S adalah +6. Coba kita perhatikan reaksi berikut ini. Sulfur dioksida berikatan dengan oksigen membentuk sulfur trioksida. Kalau kita lihat dari konsep pengikatan oksigen, maka reaksi ini termasuk reaksi oksidasi. Jika kita lihat dari konsep transfer elektron, maka kita pasti bingung. Untuk menyelesaikan masalah-masalah seperti ini, kita melihat reaksi dari biloksnya. Dalam konsep biloks, jika atom memiliki kenaikan biloks, maka dinyatakan bahwa atom tersebut mengalami oksidasi. Sebaliknya, jika biloksnya menurun, maka dinyatakan bahwa atom tersebut mengalami reduksi. Coba kita balik lagi ke reaksi yang tadi. Untuk menerapkan konsep biloks, mari kita tuliskan semua biloks dari unsur-unsur yang terlibat dalam reaksi. SO2 memiliki total biloks 0 karena netral. Biloksnya O adalah -2, maka biloks S di sini adalah +4. Biloks O pada O2 adalah 0 karena merupakan molekul unsur. SO3 memiliki total biloks 0 karena netral juga. Biloks O adalah -2, maka biloks S adalah +6. Dari sini kita bisa lihat bahwa S memiliki kenaikan biloks dari +4 menjadi +6, yang berarti unsur belerang ini mengalami oksidasi. Atom O mengalami penurunan biloks dari 0 menjadi -2, yang berarti atom oksigen mengalami reduksi. Ada pula reaksi yang disebut dengan reaksi Swar-redoks atau disproporsionasi, yaitu reaksi yang mengalami oksidasi dan juga reduksi pada pereaksinya.
Contohnya, pada reaksi hidrogen peroksida menjadi air dan oksigen. Pada hidrogen peroksida, bilas oksigen mengikuti aturan khusus yaitu -1. Bilas oksigen pada air H2O adalah -2, dan pada molekul unsur O2 adalah 0. Maka, oksigen ini mengalami penurunan dan kenaikan bilas secara bersamaan. Reaksi seperti inilah yang disebut dengan Sware-Redox. Untuk kation-kation logam yang bisa memiliki dua jenis muatan yang juga merupakan dua macam biloks, tata namanya memiliki angka Romawi yang menyatakan hal tersebut. Contohnya pada SnCl2 dan SnCl4. Keduanya memiliki unsur timah Sn yang sama, tetapi yang membedakan adalah harga biloks pada timah. Pada SnCl2, biloksnya Sn adalah +2, sedangkan pada SnCl4 adalah +4. Maka penulisannya adalah dengan angka Romawi dalam kurung. If you like this video, please like, comment, and subscribe. It really helps a lot, and see you next time. soal reaksi redoks, di antara reaksi-reaksi di bawah ini yang merupakan reaksi redoks adalah pada option A sampai E, jawaban yang benar adalah option B. Untuk pembahasannya, pada option A, unsur Ag, N, O, dan Cl maupun Na tidak mengalami perubahan bilangan oksidasi. Sementara option B, pada unsur I yang awalnya bilangan oksidasinya -1 menjadi 0 atau mengalami oksidasi, dan pada unsur Cl atau klorida yang awalnya bilangan oksidasinya adalah 0
nol menjadi min 1 atau mengalami reduksi. Jadi pada option B yang merupakan reaksi redoks. Pada option C, D, dan E juga bukan merupakan reaksi redoks karena tidak ada perubahan bilangan oksidasi.